Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai determinan dan inverse matrix. Untuk outline hari ini ada 3, yaitu definisi dan sifat-sifat determinan, kemudian mencari determinan matriks dengan aturan Sarus, dan yang terakhir adalah mencari determinan matriks dengan ekspansi kofaktor. Definisi dari determinan itu sendiri adalah setiap matriks persegi atau bujur sangkar itu memiliki nilai determinan. Jadi syarat utama suatu matriks dapat dicari determinannya adalah matriks tersebut harus matriks persegi atau matriks bujur sangkar, di mana matriks tersebut itu memiliki baris dan kolom yang sama. Nilai determinan itu skalar, artinya di sini hanya memiliki satu nilai, bukan lagi dalam bentuk matriks. Nah, kemudian matriks yang bisa dicari determinannya itu harus matriks yang sifatnya singular, yaitu matriks yang nilai determinannya itu sama dengan 0. Contoh A adalah matriks bujur sangkar. Determinan dari A itu bisa dinotasikan dengan det A atau diapit tanda seperti ini. Kemudian di sini adalah matriks A-nya, begitu. Kemudian di sini yang berikutnya itu adalah bagaimana cara mencari determinan matriks dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, aturan Sarus ini hanya dapat digunakan atau hanya berlaku untuk mencari determinan matriks yang memiliki ordo maksimal 3x3. Atau di sini matriks yang bisa kita cari determinannya itu hanya memiliki maksimal 3 baris 3 kolom jika menggunakan aturan Sarus. Determinan matriks ordo 2x2 dengan menggunakan metode Sarus. Nah, ini 2x2 berarti ada 2 baris dan 2 kolom. Di sini misalkan kita punya matriks A, di mana matriks A ini punya elemen-elemen A baris 1 kolom 1, A baris 1 kolom 2, A baris 2 kolom 1, dan A baris 2 kolom 2. Maka determinan dari matriks A itu bisa dituliskan atau didefinisikan sebagai berikut. Ini tadi notasinya, boleh dituliskan det A atau boleh dituliskan 2 garis apit A seperti ini. Itu tanda mutlak A. Jadi nanti ke depannya boleh kalian tuliskan det A atau yang ini saja begitu. Nah, untuk mencarinya itu ada diagonal positif dan diagonal negatif. Nah, di sini untuk mencari determinan A itu diagonal positif dikurangi dengan diagonal negatifnya, gitu. Diagonal positif itu dari atas ke bawah, diagonal negatif itu dari bawah ke atas. Nah, ini saya tandai dengan tanda biru dan orange. Nah, sehingga determinan dari matriks A itu sama dengan A11 dikali dengan A22 atau elemen yang ada di atau nilai yang ada di elemen A baris 1 kolom 1 dikalikan dengan nilai yang ada di elemen A baris 2 kolom 2 dikurangi dengan elemen yang ada di baris 2 kolom 1 dikalikan dengan baris 1 kolom 2. Nah, ini saya betulkan dulu. Ini bukan 22 tapi 1, 2. Oke, kita lanjut. Jadi yang ini
biru ini kita letakkan di sini perkaliannya. Yang orange ini kita letakkan di sini. Ini warna biru itu positif, warna orange itu negatif. Seperti itu. Contoh di sini, jika diketahui matriks A itu adalah 2, 1, 3, 4, maka tentukan nilai determinan dari matriks A. Nah, ini oke. Bentar. Determinan. Oke. Nah, maka di sini determinan A sama dengan ini tadi, dengan aturan yang tadi itu kita peroleh ini 2 kali 4, kemudian dikurangi dengan 3 kali 1, 2 kali 4 itu 8, 3 kali 1 itu 3, maka determinan dari matriks A itu adalah 5. Cukup mudah. Oke. Nah, kemudian ini contoh yang lain. Misal di sini nilai dari matriks A-nya itu ada yang negatif gitu. Nah, maka dengan cara yang sama itu tadi 2 kali 9, kemudian min 3 kali min 5. Ini 2 kali 9 itu 18. Ini min 3 kali min 5 kan ini 15. Dikali dengan negatif jadinya 18 kurangi 15 itu sama dengan 3. Sehingga determinan matriks dari A itu adalah 3. Seperti itu. Ini determinan matriks ordo 2 kali 2 dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, bagaimana jika matriks yang akan kita cari determinannya itu adalah ordo 3 kali 3 atau 3 baris 3 kolom. Nah, ini saya misalkan matriks B itu adalah matriks berordo 3 kali 3, di mana di sini punya elemen-elemennya itu 3 baris dan 3 kolom. Maka determinan dari B ini, nah karena di sini itu ada 3 baris 3 kolom, untuk membentuk diagonal utamanya itu kita tambahkan 2 baris di awal ini. Nah, 2 baris di awal ini ke sebelah matriks B yang ini. Nah, ini kan tadi matriks B. Sehingga nanti itu pembentukan diagonalnya akan menjadi seperti ini. Jadi dari 11 22 33, ini segitiga atas, B12 23 31, kemudian B13 21 32. Nah, ini berturut-turut, ini biru ya. Yang pertama ini ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ini yang ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3. Kemudian setelah itu kita kurangkan dengan matriks segitiga bawah. Diagonal segitiga bawah. Nah, ini yang merah. Ini saya anggap merahnya ini 4. Kemudian ini 5. Kemudian ini 6. Begitu. Maka di sini min 311 22 13 ini 4. Kemudian min B32 23 11
ini yang 5, kemudian min B33, 21, 12, ini yang 6, begitu. Contoh, nah misalkan di sini ada matriks B yang ordonya 3 kali 3, bentuknya seperti ini. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi, itu kan kita yang 2 kolom di depan itu kita tambahkan di belakang matriks ini untuk mencari determinan dari matriks B. Nah, sehingga diperoleh ini diagonal segitiga atas, yang ini diagonal segitiga bawah. Nah, ini kan tadi 1, 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, sehingga 1 di sini min 2 kali 1 kali min 1, kemudian, nah ini kan 1, kemudian di sini 2 kali 3 kali 2, ini yang 2, kemudian min 3, min 1, 0, ini yang 3, kemudian yang ini min 2, 1, min 3, ini 4, min 0, 3, min 2, ini 5, kemudian yang terakhir itu adalah min 1 kali min 1 kali 2, ini yang 6. Sehingga ini min 2 kali 1 kali min 1, 2, 2 kali 3 kali 4 itu 12, ini kalau dikali 0 berarti 0. Kemudian di sini 2 kali 1 kali min 3 itu kan min 6, min 6 dikali min ini plus 6. Kemudian ini 0. Kemudian di sini min plus, jadi 1 kali 2 ini min 2, sehingga di sini kan 14, 20 kurangi 2 itu 18, sehingga determinan dari matriks B itu sama dengan 18, begitu. Itu tadi mencari nilai determinan matriks dengan menggunakan metode atau analisis arus. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana cara mencari nilai determinan dari suatu matriks bujur sangkar atau matriks bersegi dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, fungsi dari ekspansi kofaktor ini itu adalah mencari nilai determinan untuk matriks ordo 3 kali 3 atau lebih besar ordonya daripada 3 kali 3, begitu. Nah, dalam ekspansi kofaktor ini ada 2 elemen yang penting, yaitu minor dan kofaktor. Jadi di sini definisi untuk ekspansi kofaktor itu adalah jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar n kali n, maka di sini terdapat minor dari elemen baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan MIJ adalah determinan dari submatriks yang masih tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari matriks A, gitu. Nah, kemudian sedangkan CIJ adalah kofaktor anggota AIJ, di mana CIJ itu sama dengan min 1 pangkat I plus J. I plus J berarti ini baris dan kolomnya dikali dengan minor baris kolom matriks bujur sangkar, gitu. Nah, di sini contohnya minor matriks 3 kali 3. Nah, misalkan matriks B n kali n, minor unsurnya itu BIJ adalah determinan yang berasal dari determinan orde ke n tadi dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J. Sebentar. Dengan baris
baris ke I, dan kolom ke J dinotasikan dengan MIJ. Tadi ini. Nah, misalkan ada matriks B 3 baris, 3 kolom. Karena kan tadi matriks yang bisa dicari determinan itu adalah matriks yang memiliki elemen baris dan elemen kolom yang sama, begitu. Nah, contoh misalkan minor dari elemen B11 dari matriks B. Nah, di sini minor dari elemen B11 dinotasikan dengan M11. Maka M11 ini kita menghilangkan elemen yang ada di matriks B di baris 1 kolom 1. Sehingga nilai minor M11 itu adalah yang ini. Sehingga kita tuliskan di sini submatriks atau minor 11 itu adalah determinan dari B22, B23, B32, dan B33. Nah, sehingga kalau M11 determinan dari M11 itu atau bisa dituliskan dengan M11 itu kan sama dengan, nah ini yang tadi B22 dikali dengan B33. Nah, saya ganti dikurangi dengan ini, dikurangi dengan B32 dikali B23 gitu. Nah, ini kalau minornya itu kita cari yang minor pada baris 1 kolom 1. Nah, ini kita lihat bahwa matriks B ini memiliki 3 baris 3 kolom, sehingga minor dari matriks B ordo 3 kali 3 pun ini juga punya minor elemen dari matriks B itu mulai dari baris 1 kolom 1 sampai baris 3 kolom 3. Sehingga nanti minornya itu seperti ini gitu. Nah, ini coba kalian buktikan. Misalkan M12 kita lihat di sini. Saya berikan M12 1 2 seperti itu. Nah, M12 berarti di sini B21, B31, B23, B33. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini yang berikutnya itu adalah mencari nilai minor pada matriks B dengan ordo 4 kali 4. Berarti ini 4 baris, 4 kolom. Cari minor elemen dari B11. B11. Ini. Jadi kita hilangkan elemen dari matriks B di baris 1 serta kolom 1. Sehingga di sini minor satu-satunya atau minor elemen dari B11 itu ini. B22, B23, B24, B32, B33, B34, B42, B43, dan B44. Nah, cara menghitung
determinannya itu kalian masuk lagi ke aturan Sarus tadi, karena kan di sini ada 3 baris, 3 kolom. Nah, ini kalian tambahkan yang 2 baris ini ke sini, nanti baru kalian bisa menemukan nilai determinan dari minor 11. Nah, untuk latihan mandiri ini silakan kalian cari minor-minor matriks dari B44 tadi yang ini itu untuk M21 sampai dengan M44. Jadi M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M34 sampai M41, M42, M43 dan M44. Yang berikutnya adalah kofaktor. Nah, kofaktor tadi itu dari matriks A N kali N, kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J itu tadi di awal sudah saya sebutkan, ini dituliskan CIJ, di mana CIJ itu adalah min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minor tadi. Jadi sebelum mencari kofaktor itu kita cari dulu nilai minor elemen matriksnya. Contoh misalkan C23 itu berarti kofaktor dari matriks di elemen baris 2 kolom 3 itu sama dengan min 1. Ini kan tadi I, yang ini tadi J. Nah, kemudian ini I ditambah dengan J. 2 tambah 3 itu 5. Nah, min 1 pangkat 5 itu tetap min 1 dikali dengan M23. Berarti kalau C23 itu minor yang kita cari itu berarti harus minor yang 23 juga. Kalau misalkan C11 berarti di sini juga M11 gitu. Sehingga kofaktor baris 2 kolom 3 itu adalah minus dari minor elemen matriks di baris 2 kolom 3. Sehingga matriks kofaktor yang nanti akan terbentuk dari kofaktor-kofaktor ini itu nanti akan seperti ini. Jadi plus minus dan seterusnya. Kenapa? Ini kita lihat di sini kan baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 kita masukkan ke sini. Kan pangkat 2. Min 1 pangkat 2 itu positif. Nah, ketika di sini saya masukkan itu baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. 1 tambah 2, 3. Min 1 pangkat 3 itu min. Ini misalkan baris 1 kolom 3. Ini kan 4. Min 1 pangkat 4 itu positif. Dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada determinan matriks dengan ekspansi kofaktor. Nah, determinan dari suatu matriks itu sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sebarang baris dan sebarang kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Nah, untuk mencari determinan matriks dengan ekspansi kofaktor itu ada 2 model, yaitu dengan ekspansi baris dan dengan ekspansi kolom. Nah, di mana di sini determinan dari suatu matriks A itu sama dengan jumlah dari tadi sebarang baris kalikan dengan elemen-elemen sebarang baris suatu dengan kofaktor-kofaktornya. Nah, ini misalkan sembarang baris berarti kan barisnya boleh tidak tetap. Jadi ini 1, 1. Ini kolomnya ini berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom ke
N begitu. Jadi I-nya yang yang kita ubah-ubah. Kemudian ini ekspansi kolom. Ekspansi kolom di sini untuk matriks determinan matriks A itu berarti yang kita ini kan itu adalah di bagian barisnya. Nah, ini masih ada yang ini satu. Jadi sampai baris ke berapa begitu. Nah, untuk lebih jelasnya itu nanti ada contoh soalnya. Nah, misalkan di sini determinan matriks dengan ekspansi kofaktor baris. Kofaktor baris. Nah, ini contoh misalkan ada matriks B order 3 kali 3, kemudian kita mencari determinan matriks B dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Kofaktor baris pertama. Kofaktor baris pertama berarti ini adalah baris pertama. Ini kan baris ini baris 1. Yang bawahnya itu baris 2, yang bawahnya itu baris 3. Nah, ini saya bedakan dulu warnanya. Ini baris 2, yang ini jangan hitam. Yang ini baris 3. Nah, yang diminta ini adalah determinan matriks B dengan kofaktor baris pertama, berarti yang ini. Ini kofaktor baris pertama, berarti ini ada B11, B12, dan B13. Ini kan perkalian elemen baris sembarang baris serta sembarang baris dengan kofaktornya. Nah, sehingga kalau yang diminta itu adalah kofaktor baris pertama, maka yang ini, sehingga determinan matriksnya itu adalah B11 dikalikan dengan kofaktor 11 juga plus B12 dikalikan dengan kofaktor 1, 2 juga plus B13 dikalikan dengan kofaktor 1, 3 juga. Nah, ini kofaktor tadi kan kofaktor itu sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan M IJ gitu. Nah, sehingga di sini B11 C11 ini dikalikan dengan determinan dari minor 11. Nah, karena tadi kan min 1 dipangkatkan dengan 2 itu positif, kemudian di sini walaupun plus, tapi karena di sini IJ-nya itu kalau kita jumlahkan itu ganjil, maka min 1 pangkat ganjil itu harusnya pasti min. Jadi sehingga di sini min 12 dikali dengan determinan 12, kemudian plus B 13 itu dikalikan dengan determinan M13. Ini pasti positif karena di sini genap gitu. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini minornya? Nah, ini kalian balik lagi ke minor yang awal yang sudah saya jelaskan tadi. Ini minor baris 1 kolom 1, berarti yang dihilangkan baris 1 kolom 1, sehingga di sini B22, B23, B32, B33. B12 berarti baris 1 kolom 2, sehingga yang itu B21, B31, B23, B33. Ini B13 berarti 1 dengan 3, berarti yang tersisa yang ini B21, B22, B31, B32 yang ini gitu. Nah, contoh di sini. Jika diketahui matriks B ordo 3 kali 3 itu min 2, 2, min 3, min 1, 1, 3, 2, 0, min 1. Cari determinan matriks B dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Baris pertama ini tadi sesuai dengan contoh yang tadi. Ini, nah ini tadi juga sudah
jelaskan di awal, maka di sini B11. B11 itu kan min 2. Kemudian ini baris 1 kolom 1. Nah, ini baris 1 kolom 1, maka di sini tadi itu adalah yang tersisa 1, 3, 0, min 1. Kemudian saya ganti ini jadi blue. Ini B12. B12. Berarti tinggal nah ini masuk ke sini. Jadinya tinggal min 1, 2, 3, min 1. Kemudian saya ganti lagi green. Ini 1, 3, berarti 1 dengan 3. Nah, 1 dengan 3 berarti di sini hijau. Itu tinggal min 1, 2, 0, 1. Sehingga untuk determinannya itu min 2, tadi min 1 kali min 1 dikurangi 0 kali 3, kemudian min 2, di sini min 1 kali min 1, kemudian dikurangi 2 kali 3, di sini 3 dikali dengan, kita lihat di sini baris 1 kolom 3 itu nilainya min 3. Nah, berarti sebentar, ini bukan, ini plus, tapi ini karena nilainya min 3, berarti di sini kasih min 3. Sehingga di sini ini ada min 3 ya, min 3. Nah, sehingga di sini ini min 1, 0, berarti min 1 dengan min 2 itu 2, kemudian min 2 ini 1 dikurangi 6 itu min 5, min 2 kali min 5 itu 10. Nah, kemudian di sini 0 di min 2, min 2 kali, nah yang ini juga, ini min 6. Min 6 berarti di sini min dengan min, ini tadi kan min 3. Berarti di sini bukan min 3 tapi plus 18. Sehingga nilainya itu adalah 30 gitu. Nanti silakan dicek ulang lagi ya. Seperti itu. Jadi nilai determinan B dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor baris pertama itu didapatkan matriks B sama dengan 30. Nah, latihan mandiri silakan kalian cari determinan dari matriks B pada kofaktor pada soal 4 dengan metode ekspansi pada baris kedua dan ketiga. Kemudian di sini mencari determinan matriks dengan ekspansi kofaktor kolom. Berarti yang nanti akan cari itu yang dari kolom ini ke bawah. Kalau baris tadi itu ke samping gitu. Nah, misal determinan matriks B dengan metode kolom pertama. Nah,
kolom pertama kan ini. Ini kolom pertama, berarti B11, B21, dan B31. Nah, ini untuk mencari determinannya tadi juga sudah dijelaskan di awal. Jadi elemen dari matriks B di baris IJ dengan kofaktor IJ juga. Gitu. Berarti B11 C11, B21 C21 ditambah dengan B31 C31. Nah, dengan kofaktor tadi kan rumusnya C I J itu sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I plus J dikali dengan M I J. Nah, sehingga kalau di sini C11, maka di sini C11 min 1 pangkat 1 tambah 1 M11. Nah, ini min B21 M21. Nah, ini untuk M21 ya berarti aturannya di yang tadi baris 1, kalau yang ini baris 1 kolom 1 berarti B22, B32, B23, B33 tetap sama, hanya kofaktornya itu per kolom bukan per baris seperti yang tadi di awal gitu. Kemudian tugasnya cari kofaktor dengan kolom itu baris kedua dan ketiga. Nah, jadi yang di sini kan ini baru baris ke-1. Nah, bagaimana dengan ini kan tadi kolom 1, ini cari pada kolom 2 dengan kolom 3 gitu. Nah, contoh di sini tentukan di sini ada matriks A, tentukan nilai minor baris 2 garis biru dengan kolom 3 garis orange dan kofaktor C23. Nah, kofaktor ini bisa dengan mudah kita cari ketika kita sudah menentukan atau mendapatkan nilai M23 gitu. M23 ini yang tersisa itu yang ini dengan yang ini, maka kita tuliskan 13 dengan min 43 sehingga determinan dari minor 23 itu adalah tadi ini 1 kali 3 dengan minus min 4 kali 3 itu 3 ditambah 12 itu sama dengan 15. Nah, maka C23 itu sama dengan min 1, 2 plus 3 itu ganjil 5, maka di sini pasti tandanya minus dikali dengan M23 tadi sama dengan min 1 kali 15 itu min 5. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai minor dengan pangkat kofaktor yang ganjil itu akan berlawanan nilainya dengan kofaktornya gitu. Latihan mandiri dari contoh 4, carilah minor 21 C21 dan minor 23 C23. Nah, dari aturan Sarus dan ekspansi kofaktor tadi itu ada beberapa sifat determinan, yaitu misalkan A itu adalah matriks bujur sangkar dan A itu memiliki satu baris 0 atau kolom 0, maka determinan A itu pasti sama dengan 0 dan determinan A itu sama dengan determinan dari matriks A ditransposkan gitu. Kemudian
Jika A adalah matriks segitiga N kali N, baik segitiga atas, bawah, atau diagonal, maka determinan A itu adalah perkalian entry-entry atau elemen-elemen pada diagonal utamanya. Nah, di sini determinan A itu sama dengan A11, A12 sampai ANN. Kemudian sifat determinan yang lain itu jika matriks A itu adalah matriks muncul sangkar dan di sini matriks B itu adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian suatu baris atau kolom dengan skalar. Skalar berarti dengan suatu nilai konstanta tertentu. Dengan skalar itu dinotasikan K, dengan nilainya itu tidak sama dengan 0, maka determinan B itu sama dengan K kali determinan A. Jika baris B adalah matriks yang dihasilkan dari pertukaran dua baris atau kolom dari matriks A, maka determinan B itu sama dengan min determinan A. Kemudian jika B adalah matriks yang dihasilkan ketika satu baris ditambahkan dengan kelipatan baris lain atau suatu kolom ditambahkan dengan kelipatan kolom lain dari A, maka determinan B sama dengan determinan A. Ini katakanlah ini 1, ini 2, ini 3. Maka sebagai contohnya itu ini yang contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Jadi ini bagian kiri akan sama nilai dengan bagian kanan, gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah matriks kofaktor. Nah, tadi di awal itu sudah saya jelaskan tentang kofaktor, bahwa kofaktor itu kan tadi terdiri dari kofaktor baris dan kofaktor kolom. Nah, dari kofaktor baris serta kofaktor kolom itu nanti jika kita gabungkan atau dari masing-masing baris itu kita nanti akan mendapatkan yang namanya matriks kofaktor. Karena tadi matriks kofaktor tadi itu kan ada kofaktor baris 1 kolom 1, kofaktor baris 2 kolom 2 sampai kofaktor baris n kolom ke n gitu. Nah, matriks kofaktor ini didefinisikan jika ada matriks n kali n dengan CIC itu kofaktor dari elemen matriks AIJ, maka nah ini contoh representatif dari matriks kofaktor C di baris 1 kolom 1 sampai C di baris ke N kolom ke N itu disebut sebagai matriks kofaktor A. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Kemudian jika matriks A itu kita transposkan, maka disebut matriks adjoin dari A bisa dituliskan ADC A. Transpose itu adalah menukarkan baris dengan kolom pada suatu matriks. Ini yang harus diperhatikan. Transpose berarti menukarkan baris dengan kolom. Contoh. Di sini ada matriks A, ordo 3 kali 3. Nilainya 3, 2, min 1, 1, 6, 3, 2, min 4, 0. Nah, kofaktor dari A itu adalah C11 sama dengan 12. Nah, ini saya contohkan di bagian C11. Nah, kita sudah tahu bahwa CIJ atau kofaktor dari elemen baris ke I dan kolom ke J dalam suatu matriks itu sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minor dari MIJ-nya. Ini sudah saya bahas di bagian determinan kofaktor. Nah, ini di sini disebutkan bahwa C11 itu nilai 12 dari mana? Nah, ini saya contohkan C11 ini sama dengan min 1, ini kan ini IJ. 1 tambah 1 ini pangkat 2 dikali M11. M11. Nah, ini M11 berarti kan tinggal yang ini.
6 min 4, 3, 0. Berarti min 1 pangkat 2 itu 1, ini 6 kali 0 itu ke sini, kemudian min 4 kali 3 itu yang ini. 6 kali 0, 0. Ini min 4 kali 3, min 12 dikali min itu plus 12 kali 1, 12. Maka C baris 1 kolom 1 itu sama dengan 12. Nah, ini di sini. Ini adalah C1, 1. Nah, bagaimana cara mencari baris 1 kolom 2? Nah, caranya sama, hanya ini diganti C12, kemudian di sini M12. Gitu, sehingga nanti diperoleh hasilnya itu adalah 6, kemudian di sini di C baris 1 kolom 3 itu min 16, C baris 2 kolom 1 itu 4, C baris 2 kolom 2 itu 2, C baris 2 kolom 3 itu 16, dan C baris 3 kolom 1 ini 12, C baris 3 kolom 2 itu min 10, dan C baris 3 kolom 3 itu adalah 16. Nah, ini transpose dari matriks A di sini ke faktor tadi itu adalah menukarkan baris dengan kolom. Jadi baris ini saya ganti warna dulu. Baris ini itu kita jadikan kolom di transpose matriks. Nah, baris ini kita jadikan kolom. Baris yang ini itu baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Itulah yang dimaksud dengan transpose matriks gitu. Nah, selesai. Jadi untuk untuk pertemuan kali ini itu sampai di sini. Nah, tolong dikerjakan untuk latihan mandiri tadi. Jika nanti ada pertanyaan atau kurang mengerti, silakan sampaikan di grup WA. Nanti akan saya berikan jawabannya atau hasil jawaban dari latihan mandiri tadi itu apa jawaban yang benarnya gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.